Jadi kalau dia tadi dia suka, dia cinta, dia suka kepada seseorang dan dia cinta itu bukan dia main-main, dia ingin nikah dia serius, Mhm. dia mau nikah, tapi ternyata subhanallah karena takdir Allah, entah bagaimana ternyata orang itu nikah dengan orang lain, kita pun ditinggalkan. Pertama, cinta dia kepada orang lain itu tidak dosa, nggak apa-apa. Cinta kepada orang lain yang memang kita akan niat nikah sama dia dengan serius, bukan untuk main-main, bukan untuk memain-mainkan hati Mmm. seseorang. Itu tidak dosa, ya tidak dosa. Yang dosa itu apabila seseorang ya yang dia itu cinta kepada seseorang yang dia adalah dia istri orang lain. Ada seorang suami istri ya sudah kan, ini suami istri nih. Ya, kebetulan istrinya itu cantik. Kemudian ada Mhm. laki-laki lihat istri itu. Kemudian dia Mhm. suka sama istri itu, dia bayang-bayangkan wajahnya, dia cinta sama istri orang lain itu tidak boleh, itu dosa. Karena di istri orang Mmm. lain kenapa kita cintai. Tapi kalau ada orang yang single, ya single dia, Solo? Solo? follow, kemudian dia baru apa namanya jomblo tadi gitu. Ya. Kemudian kita suka sama dia, saya cinta sama dia, suka sama dia. Enggak apa-apa. Dan kita niat untuk kita nikah sama orang itu, enggak apa-apa. Ternyata orang itu nikah sama orang lain, ya sudah kita terima aja nasib ini dengan baik. Terus bagaimana kita untuk bisa go ahead gitu ya, supaya kita move on, Mmm. tidak depresi, tidak hancur hati gitu ya, sampai bersedih hati ya. Pertama, tahap-tahapan yang awal dari syarahan saya, ya, kita harus yakin itu adalah takdirnya Allah, itu kehendaknya Allah kan. Maka kalau itu sudah jadi takdir Allah, itu kehendaknya Allah, itu adalah pilihan yang terbaik dari Allah untuk kita. Pilihan yang terbaik untuk Allah bagi kita. Kita tidak berjodoh sama orang itu. Ya. Kenapa? Karena Allah Maha Kasih Sayang. Allah Maha Cinta dengan kita. Nanti insya Allah Allah akan berikan kita yang lebih baik dari orang itu menurut Allah. Akan lebih baik dari orang itu menurut Allah. Pasti Allah akan berikan yang terbaik lagi untuk diri kita. Maka kita ikhlas terima dengan ridho dan kita khusnudzon, ada hikmahnya. Sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang kita suka itu belum tentu baik untuk kita, dan sesuatu yang kita benci belum tentu itu jelek untuk kita. Ya, sesuatu barangkali itu baik menurut Allah gitu. Tapi kita terima dengan ikhlas, terima dengan ridho, kita terima dengan khusnudzon, dan kita berbaik sangka tadi dengan Allah. Kemudian kita doa sama Allah untuk diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pilihan yang lebih baik. Maju saja minta sama Allah. Tapi kalau kita hancur hati, kemudian kita mengenang-enang terus orang itu, kita akan terpuruk hati diri kita. Orang itu nanti kalau broken heart, itu Mhm. biasanya jodohnya tidak datang. Biasanya Oh. orang orang yang sudah dia nama orang-orang Indonesia bilang patah hati ya. Patah Mhm. hatinya sudah. Dia sudah cinta kepada seseorang, bahkan mungkin dia sudah luar biasa, dia sudah cinta, dekat betul sama orang itu, sudah ada plan, perencanaan untuk pernikahan ya, sudah ada tahapan-tahapan, sudah dijalin lama, subhanallah, entah satu hal takdir Allah, dia lepas. Kemudian dia kepada orang lain, nikah kepada orang, hancurlah diri kita. Nah, kalau kita tidak terima itu dengan basic batin yang saya ceritakan tadi, dengan tahapan-tahapan awal, maka kita akan menjadi orang yang selalu sedih dalam hidup kita. Nah, Mmm. sedih kita. Dan biasanya susah untuk dapat
Dapat apa? Dapat jodoh. Kenapa kok susah dapat jodoh? Dia menutup hati kepada orang lain. Dia menutup hati, dia belum kebuka hatinya kepada orang lain. Ya, dia masih sulit lagi melupakan orang itu gitu kan. Kenapa dia sulit melupakan orang itu? Dia tidak yakin takdirnya Allah. Dia masih lagi menganggap apa namanya, ya macam-macam lah, karena ini sebab ini, karena sebab ini, karena sebab itu. Dia sebenarnya menghancurkan dirinya sendiri. Ya, menghancurkan dirinya sendiri. Kasihan orang itu. Maka kenapa dalam Islam ini ada rukun iman yang namanya takdir. At-takdir ya. Al-qadar min Allah, al-khair wa syar min Allah. Yang baik datang dari Allah, yang buruk. Abdullah Haddad dalam anunya, dalam ratib Imam Abdullah Haddad, salah satu di dalam lafadznya, Bismillah walhamdulillah al khair wa syar bima syiatillah. Bismillah walhamdulillah al khair wa syar bima syiatillah. Ya, dengan nama Allah dan segala puji bagi Allah. Khair, kebaikan itu, wasyar, kejelekan itu bima syiatillah, dengan kehendaknya Allah. Datang kebaikan dengan kehendaknya Allah, datang kejelekan yang tidak sesuai dengan harapan kita, itu juga kehendaknya Allah. Kalau sudah kehendaknya Allah, Allah itu maha tahu. Ya, kita tidak tahu. Allah itu maha tahu yang sekarang, yang dulu, dan yang akan datang. Kalau Allah itu maha tahu, ya sudah kita terima aja. Ada yang lebih bagus itu. Dan juga Allah itu maha pemurah, Allah maha penyayang. Kalau kita diputuskan yang seperti itu oleh Allah, itu yang terbaik. Itu dengan kasih sayang Allah gitu. Ya, seperti yang pernah saya ceritakan barangkali ya. Kalau ada ibu ya melihat anaknya yang masih kecil buka pakai pisau itu kan, dipotong-potong, itu kan saya ceritakan, itu kan itu kan bahaya, tidak baik, akan very dangerous untuk anak itu. Maka diambillah pisau itu oleh ibu, kemudian pisau itu diletakkan di atas, maka anak itu menangis. Ya, tetapi anak itu tidak paham bahwa itu bahaya, sehingga dia menangis meraung-raung dan dia katakan seolah-olah ibu itu kejam pada dirinya. Padahal itulah terbaik untuk dirinya. Paling baik. Itu kasih sayangnya ibu kepada anak itu dengan cara diambil mainannya tadi yang membahayakan dirinya. Demikian juga kita ini diambil jodoh kita, yang kita sukai, yang kita cintai, yang mestinya kita mau nikah sama dia, tetapi tidak dikabulkan oleh Allah, diambil orang lain, nikah orang lain. Itu terbaik untuk kita. Allah lebih tahu bahwa kalau kita nikah akan bahaya, karena nikah akan ada akibat yang wallahu a'lam bisawab, apa yang terjadi nanti di sana, entah dunia atau akhirat. Allah lebih ngerti itu. Terima aja, itu terbaik, keputusan Allah yang terbaik untuk saya. Dan insya Allah dunia ini tidak sempit, dunia ini luas. Laki-laki itu banyak, juta-juta laki-laki, juta-juta perempuan yang ada di sana, masih menunggu kamu. Kapan kamu mau datang. Nah, gitu. Sehingga enak dalam kita menghadapi masalah itu. Ya, gitu.